Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada era sekarang ini hampir semua kegiatan, hampir semua aktivitas, mulai dari transaksi bisnis, penyimpanan data, dan juga komunikasi bergantung kepada sistem yang namanya komputerisasi. Nah, disinilah letak masalahnya teman-teman. Yang dimana semakin canggih suatu sistem, maka semakin canggih pula ancaman di baliknya. Salah satu ancamannya yaitu kebocoran data suatu perusahaan. Bahkan sistem suatu perusahaan dapat diretas. Oleh karena itu, kelompok kami akan membahas suatu materi, suatu topik yang wajib dipahami oleh siapapun yang berkecimpung dalam dunia akuntansi, bisnis maupun teknologi. Materinya yaitu pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Nah, untuk menjelaskan materi ini, saya akan menjelaskannya bersama teman-teman saya, yaitu saya sendiri Rizky Armanul Kamil Sepa, dan teman saya Fadil Wicaksana, dan juga teman saya yaitu Faza Muhammad Khairi. Nah, dalam materi ini kami akan membahas 4 poin utama, yaitu prinsip keandalan sistem. Yang kedua yaitu pengendalian yang sesuai dengan lebih dari satu prinsip keandalan. Yang ketiga yaitu pengendalian untuk akses tanpa otoritas. Dan yang keempat yaitu pengendalian terkait integritas sistem. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Faza Muhammad Khairi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip keandalan sistem. Prinsip keandalan sistem mengacu pada kemampuan suatu sistem informasi yang berbasis komputer untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Keandalan ini sangat penting karena informasi yang berkualitas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang efektif di dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, prinsip keandalan menurut Romney dan Steinberg. Menurut Romney dan Steinberg, terdapat 5 prinsip utama dalam keandalan sistem, yaitu security, confidentiality, privacy, processing integrity, dan availability. Prinsip yang pertama, privacy. Prinsip ini memastikan bahwa akses ke sistem dan data hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Hal ini mencakup keamanan fisik seperti perlindungan perangkat dan ruang penyimpanan, serta keamanan logis seperti penggunaan kata sandi kuat, autentifikasi multifaktor, firewall, dan enkripsi. Tujuannya untuk mencegah akses ilegal, manipulasi data, dan berbagai ancaman cyber. Selanjutnya prinsip yang kedua, confidentiality. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi informasi sensitif agar tidak diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan dilakukan melalui pengaturan hak akses, enkripsi, kebijakan kerahasiaan, dan pengawasan distribusi informasi. Prinsip ini penting untuk menjaga keamanan data perusahaan dan menjaga kerugian akibat kebocoran informasi. Selanjutnya prinsip yang ketiga, privacy. Prinsip ini berkaitan dengan pengolahan data pribadi secara benar, mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan dan pengungkapannya. Data pribadi harus digunakan sesuai kebijakan dan peraturan, hanya untuk tujuan yang sah dan dengan persetujuan pemilik data. Perlindungan terhadap akses tanpa izin penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan kepatuhan organisasi terhadap regulasi. Selanjutnya prinsip yang keempat, yaitu processing integrity. Prinsip ini memastikan bahwa data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan dengan otorisasi yang sah. Hal ini dicapai melalui validasi input, pencegahan duplikasi, pengawasan proses, dan kontrol internal. Prinsip ini untuk mendukung keputusan manajerial, pelaporan, dan operasi yang membutuhkan data yang andal. Selanjutnya prinsip yang terakhir, yaitu availability. Prinsip ini memastikan sistem informasi selalu dapat diakses saat dibutuhkan. Hal ini dijaga melalui pemeliharaan rutin, backup data, infrastruktur cadangan, pemantauan sistem, dan rencana pemulihan. Upaya ini membantu meminimalkan gangguan agar aktivitas bisnis tetap berjalan lancar. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman,
Selanjutnya adalah pengendalian yang sesuai dengan lebih dari satu prinsip keandalan, atau bisa disebut sebagai multi-prinsip. Pengendalian sistem informasi yang efektif umumnya tidak bekerja hanya untuk satu aspek keandalan saja, melainkan mendukung beberapa prinsip secara bersamaan. Dalam lingkungan digital yang semakin kompleks, ancaman keamanan, kesalahan teknis, dan potensi gangguan operasional saling berkaitan. Oleh karena itulah, organisasi membutuhkan pengendalian yang multifungsi dan saling terintegritas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian sistem merupakan hasil dari kombinasi berbagai mekanisme yang saling mendukung, bukan sekedar implementasi satu kontrol yang berdiri sendiri. Menurut Romane dan Steinberg 2012, organisasi modern harus merancang pengendalian yang komprehensif dan saling melengkapi. Pengendalian ideal tidak hanya memenuhi satu prinsip seperti keamanan atau integritas saja, tetapi juga mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek lain, seperti ketersediaan, privasi, dan pemeliharaan data. Ketika sebuah pengendalian dirancang untuk bekerja secara simultan, efektivitasnya dalam menjaga keandalan sistem akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya yaitu implementasi multiprinsip pengendalian untuk keandalan sistem. Yang pertama yaitu penggunaan firewall, IDS, dan IPS sebagai pengendalian multiprinsip. Firewall bertugas untuk menyaring lalu lintas jaringan agar hanya akses yang sah saja yang dapat masuk. IDS bertugas untuk mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan, dan IPS bertugas untuk mencegah dan menghentikan ancaman secara langsung. Kombinasi ketiga ini antara firewall, IDS, dan IPS menciptakan lapisan keamanan yang kuat. Ketiga sistem ini tidak hanya mencegah akses ilegal, tetapi juga mencegah integritas data dari modifikasi berbahaya dan mempertahankan ketersediaan layanan dengan menahan serangan yang dapat mengganggu operasional sistem. Yang kedua yaitu implementasi enskripsi data. Enskripsi merupakan bentuk pengendalian lain yang mendukung lebih dari satu prinsip keandalan. Selain menjaga keamanan data agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, enskripsi juga memastikan integritas data karena setiap perubahan yang tidak sah akan langsung terdeteksi. Ketika diterapkan pada data yang disimpan maupun yang ditransmisikan, enskripsi ikut meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan dengan memastikan informasi tetap terlindungi bahkan jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang ketiga yaitu backup data dan penerapan, atau bisa disebut sebagai DRP. Backup yang dilakukan secara terjadwal menjamin ketersediaan data ketika sistem mengalami kerusakan atau insiden kritis. DRP memastikan proses pemulihan dapat berlangsung cepat sehingga kelangsungan operasional tetap terjaga. Tidak hanya itu, prosedur backup yang menggunakan verifikasi keakuratan mampu membantu menjaga integritas data sehingga tidak ada informasi penting yang hilang atau rusak. Dan yang keempat yaitu pemisah tugas atau segregation of the duty. Pemisah tugas merupakan pengendalian yang tidak hanya menjaga keamanan dan akurasi data, tetapi juga mendukung integritas proses bisnis. Dengan membagi tanggung jawab penting kepada beberapa individu, risiko manipulasi, kesalahan, maupun penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi. Pengendalian ini membantu menciptakan alur kerja yang lebih aman, transparan, dan terkontrol, sehingga meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah pengendalian untuk akses tanpa otorisasi. Yang pertama yaitu pengendalian autentikasi. Autentikasi merupakan proses untuk memastikan bahwa pengguna yang ingin masuk ke dalam sistem benar-benar individu yang sah. Menurut Romane dan Steinberg 2012, autentikasi adalah lapisan pertahanan pertama dalam mencegah akses ilegal. Metode autentikasi dapat berupa password, PIN, kartu akses, biometrik, hingga MFA. Yang kedua yaitu pengendalian otorisasi. Otorisasi
memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi yang sesuai dengan perannya. Pendekatan ini seperti Role Based Access Control atau RBAC, membuat pembagian hak akses lebih terstruktur. Konsep last privilege, yaitu memberikan hak minimum sesuai kebutuhan tugas, menjadi prinsip utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Pengendalian fisik meliputi pemasangan kunci ruang server, kartu identifikasi, penjaga keamanan, serta kamera pengawas atau CCTV. Langkah-langkah ini mencegah pihak luar maupun internal yang tidak berwenang melakukan akses langsung pada perangkat keras seperti server, router, atau media penyimpanan. Yang keempat yaitu pengendalian keamanan jaringan. Untuk melindungi sistem dari akses ilegal melalui jaringan, diperlukan teknologi seperti firewall, IDS, dan IPS. Teknologi ini mampu memonitor upaya serangan seperti brute force scanning maupun malware. Selanjutnya yaitu yang kelima, kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Organisasi perlu menyusun kebijakan keamanan informasi yang jelas, memberikan pelatihan rutin kepada pegawai, dan menumbuhkan budaya kepedulian keamanan atau security awareness. Dan yang keenam yaitu pemantauan aktivitas dan audit trail. Pemantauan aktivitas atau log monitor memungkinkan organisasi melacak penggunaan sistem secara detail. Audit trail membantu mendeteksi aktivitas abnormal dan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Romane dan Steinberg menekankan bahwa audit trail merupakan dasar penting dalam fungsi audit dan pengendalian internal, karena setiap aktivitas dapat ditelusuri kembali. Terakhir, enkripsi data. Enkripsi melindungi data dari pihak tidak berwenang, baik ketika disimpan atau data at rest maupun saat dikirimkan melalui jaringan atau data in transit. Data yang terenkripsi tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi, sehingga tetap terlindungi meskipun sistem berhasil ditembus. Penggunaan protokol seperti SSL atau TLS, VPN, atau enkripsi basis data merupakan praktik yang umum digunakan. Enkripsi menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif seperti data pelanggan, laporan keuangan, atau informasi internal perusahaan. Materi selanjutnya, pengendalian terkait integritas sistem atau Processing Integrity Controls. Pengendalian terkait integritas sistem merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem informasi menghasilkan data dan laporan yang akurat, lengkap, valid, dan proses secara tepat waktu. Menurut Romney dan Steinberg, integritas pemrosesan sangat penting karena kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem bergantung pada bagaimana data dimasukkan atau input, diprocessing, dan dikeluarkan oleh sistem atau output. Nah, pengendalian terkait integritas sistem ini terdiri dari 3 jenis pengendalian, yakni pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Yang pertama, pengendalian input atau input controls. Pengendalian input merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem informasi adalah data yang akurat, valid, dan lengkap. 1. Desain formulir atau form design terdiri dari sequentially pre-numbered document dan turnaround dokumen. 2. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber atau cancellation and storage of source document. Dokumen yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan agar tidak dapat secara tidak sengaja ataupun secara curang dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem. 3. Pengendalian entry data atau data entry controls terdiri dari field check, sign check, limit check, range check, size check, completeness check, validity check, reasonableness check, check digit, dan check digit verification. 4. Pengendalian tambahan entry data pada pemrosesan batch atau additional batch processing data entry controls.
Yang pertama, pemrosesan batch, turnaround dokumen, log kesalahan, dan batch total yang terdiri dari financial total, hash total, dan record count. 5. Pengendalian tambahan entry data secara online atau additional online data controls terdiri dari prompting, closed loop verification, dan transaction log. Selanjutnya, pengendalian kedua, pengendalian pemrosesan atau processing control. 1. Pencocokan data atau data matching. Jadi, dalam kondisi tertentu, jika ada dua atau lebih item, data tersebut harus dicocokkan terlebih dahulu sebelum suatu tindakan dapat dilakukan. 2. Label berkas atau file labels terdiri dari headers record, yakni jenis label internal yang muncul pada bagian awal setiap file, berisi nama file, tanggal kadaluarsanya, serta informasi identifikasi file lainnya. Trailer record, yakni jenis label internal yang muncul pada bagian akhir file. Pada file transaksi, transaksi record berisi batch total yang dihitung selama proses input. 3. Perhitungan ulang total batch atau recalculation of batch total. Total batch ini harus dihitung kembali, kemudian harus dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam trailer record. 4. Write protection mechanism. Mekanisme ini melindungi file data yang tersimpan pada media magnetik dari penimpaan atau overwriting atau penghapusan. 5. Cross-footing balance test adalah pengendalian pemrosesan yang dilakukan dengan menghitung total suatu set data melalui dua metode perhitungan yang berbeda. Jadi misalnya penjumlahan secara horizontal, baris, dan vertikal, kolom, untuk memastikan bahwa kedua hasil tersebut sama. 6. Zero balance test adalah pengendalian pemrosesan yang digunakan untuk memastikan bahwa saldo akhir suatu akun kontrol bernilai 0 setelah seluruh transaksi atau entry yang seharusnya memengaruhi akun tersebut telah dicatat. Selanjutnya, pengendalian terakhir, pengendalian output atau output controls. Pengendalian output itu menjaga agar informasi yang dihasilkan sistem itu benar, lengkap, dan hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Menurut Romney dan Steinberg, langkah pengendalian output meliputi review pengguna terhadap laporan akhir untuk memastikan data yang ditampilkan sesuai dengan transaksi yang terjadi. 1. User review of output. Pengguna harus memastikan keluaran atau output sistem dengan cermat untuk memastikan bahwa keluaran tersebut masuk akal, lengkap, dan bahwa mereka adalah pihak yang memang berhak menerima informasi tersebut. 2. Reconciliation procedures. Secara berkala, seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan file, dan atau mekanisme kontrol lainnya. 3. External data reconciliation. Total dalam database harus secara berkala direkonsiliasi dengan data yang disimpan di luar sistem. 4. Data transmission control terdiri dari checksum, yakni pengendalian transmisi data yang menggunakan hash dari sebuah file untuk memverifikasi keakuran data. Parity bit, yakni bit tambahan yang ditambahkan pada setiap karakter dan digunakan untuk memeriksa keakuratan transmisi data. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami bahas mengenai pengendalian sistem berdasarkan komputer adalah pengendalian sistem berdasarkan komputer merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas keamanan dan keandalan informasi yang digunakan oleh organisasi. Prinsip keandalan menurut Romney dan Steinberg yaitu security, confidentiality, privacy, processing integrity, dan availability menjadi dasar utama dalam merancang sistem yang aman dan andal. Setiap prinsip saling berkaitan dan membutuhkan pengendalian yang tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi juga secara terpadu sebagai multiprinsip, seperti penggunaan firewall, IDS atau IPS, enkripsi, backup, dan DRP. Pengendalian akses juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, baik melalui autentikasi, otorisasi, keamanan fisik, maupun pengamanan jaringan.
kebijakan keamanan, audit, trail, serta pemantauan aktivitas, memperkuat lapisan pertahanan, dan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Selain itu, integritas sistem dijaga melalui pengendalian pada tahap input, pemrosesan, dan output, sehingga data yang dihasilkan tetap akurat, lengkap, dan valid. Secara keseluruhan, pengendalian sistem informasi yang efektif merupakan kombinasi antara teknologi, kebijakan organisasi, dan perilaku manusia. Ketiganya harus diterapkan secara konsisten dan terintegrasi agar sistem informasi mampu mendukung keputusan manajerial, menjaga aset informasi, serta memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Baiklah teman-teman, tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait materi pengendalian sistem informasi yang berbasis komputer. Kami harap dengan penjelasan yang telah kami jabarkan, teman-teman sekalian dapat memahami materi yang telah kami sampaikan pada kali ini. Sehingga kita semua dapat mengaplikasikan pengendalian sistem informasi yang berbasis komputer ini dengan baik dan benar. Baik teman-teman, dan jikalau teman-teman sekalian sudah memahami materi yang telah kami sampaikan, maka disitulah kami pamit undur diri. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.